Halo, ketemu lagi di Offside Duo. Kali ini kita tayang hari Jumat karena sambil menunggu hasil-hasil dari Liga Champions. Dan memang sore ini juga atau malam akan ada hasil undiannya yang belum bisa kita update. Tapi yang jelas sudah ada tim-tim yang sudah lolos memastikan tiket-tiket terakhir menuju 16 besar. Sambil menunggu undiannya siapa yang akan ketemu di 16 besar yang pastinya juga bakal ada big match di sana. Kita mulai dulu dari pertandingan di hari yang Kamis dulu deh ya. Karena ini menarik, gue ngelihat PSG ini coach, gue mungkin sempat underestimate ya tahun lalu ya dengan Gonzalo Ramos, dengan Kang In Lee. Tapi somehow gue ngelihat beberapa pemain yang potensial. Bentar, coba lihat di hari sebelumnya. Sebelumnya tuh ada si Milan Feyenoord. Ya ini aja dulu. Udah boleh. Mau masuk mana dulu? Itali 2 dulu. 2 Itali. Nggak, yang jelas Munchen ini kesulitan. Berat sih kemarin dia. Lawan Celtic ya. Ya lawan Celtic, tapi ya untuk tim-tim lu lihat Madrid waktu di itu kan Fase grup. ya fase grup kan keteteran juga. Iya. Tapi tambah lama tambah ke sana tambah menunjukkan kualitas mereka. Tapi gue ngeliat Munchen ini kayak apa ya? Bagus, tapi pemain-pemainnya nanggung coach bagusnya ya, karena kayak Olise gitu kan. Kualitas pemain itu kan penting juga. Iya, Olise itu menurut mereka gua itu bagus. 3-0 loh kalah lawan Feyenoord. Iya. Di Rotterdam. Di awal-awal. Iya. Terus ya but anyway Munchen is Munchen. Ya, tetap tetap punya kualitas yang bagus, ya, cuman yang bisa mengalahkan semua tim. Iya. Tapi emang bukan Munchen 10 tahun yang lalu lah. Bukan yang perkasa banget gitu, ya, bukan ya. Terus juga Benfica Benfica 3-3 lawan Monaco, beruntung mereka away menang, jadi Benfica satu-satunya tim Benfica Portugal yang lolos ya. Tapi keren sih Benfica ini mainnya nggak pragmatis banget menurut gua. Dia mainnya justru berani kebuka banget. Iya. Tinggi banget ini garis bertahannya dan sekali lagi gua nggak ngerti nih eranya Ten Hag, Ivan Amorim kenapa nggak ngelirik seorang Alvaro Fernandes gitu di kiri. Alvaro Hernandez, karena menurut gue ini dari gol-golnya Benfica di Liga maupun di Liga Champions itu banyak banget crossing dari dia. Bahkan even kemarin golnya si Pavlovic yang di leg pertama sama yang kemarin gol terakhirnya itu juga dari si Fernandes dari sayap kiri. Berarti memang sebenarnya ini pemain punya kualitas bagus untuk membantu serangan, dan di MU nggak ada tuh main-main yang bisa crossing bagus dari winger ini. Bukan di MU aja, di Arsenal juga nggak ada. Arsenal masih lumayan lah coach, ada kalau Timber main di kanan. Oh di kiri ya nggak ada. Sebenarnya Calafiori bisa loh punya crossing kayak gitu. Ya cuman Arteta lebih percaya. Cuman dia Calafiori suka dipakainya inverted gitu kan. Iya. Terus juga si Zinchenko itu juga bagus, tapi sering inverted juga, hilang bola. Defense-nya jelek, tapi untuk bantu serangannya lumayan kemarin. Ya inilah Benfica. So far sih namanya gue gak merasa Benfica bisa melaju lebih jauh lagi sih dari 16 besar sih. Enggak. Berat sih kalau apalagi kalau lawannya tim yang ini ketemu Liverpool atau Barcelona. Oh iya ya benar. Iya. Coba lihat ininya perkiraan bracketnya. Berat ini si Benfica sih. Iya, ketemu Barcelona atau Liverpool. Selesai loh. Iya. Kelar sih ini. Coba gue lihat dia sama buka si Romano tadi ada dibuka juga tuh. Ada? Belum update. Udah biarin. Enggak, balik ke tadi aja. Ya Benfica antara ketemu Liverpool Barcelona, terus nanti menangnya tapi lu cukup empuk udahannya. Enggak empuk juga. Ya. Abis itu Atalanta kalah lawan klub Brugge, itu kaget sih gue. Tapi Brugge ini emang dari fase grup gila sih menurut gue. Itunya ya counter attack-nya ya. Brugge ini rank 2 loh di Belgia. Iya Belgia ya. Belgia itu liga ke-8 kalau nggak salah atau 9 di UEFA. Iya. Tapi dari fase grup ini memang gila sih, dia kenceng banget untuk soal urusan transisi counter, tapi memang pertahanannya nggak sekuat itu. Nah, Atalanta ini penyakitnya ketemu tim yang seperti si Brugge, Inter Milan yang punya transisi counter cepat dan wingernya cepat, sering banget keteteran, dan Atalanta ini backnya kacau sih. James City, Kolasinac, terus even lu kalau main dengan 3 back selalu kesulitan kalau ketemu mainnya dari sayap. Iya. Karena mereka melebar kan. Iya. Jadi di tengah banyak ruang gitu. Dan orang-orangnya tuh banyak yang lambat gitu. Kolasinac berat, oke lah masih punya speed. Iya.
Toloi udah lambat. Derun, ya Allah Derun. Ini juga blunder. Ron itu 3-4. Iya udah tua. Udah tua. Si kapten ini aduh suka ngelapis DMF. Ya Cuadrado kurang tua apa? Tapi Cuadrado masih kenceng coach. Iya, masih kenceng. Ya, dia. oke lah. Kenceng banget dia. Paling kenceng mungkin dia di squad Iya. ini. Ya tapi kemarin juga mungkin momentumnya ketika Lukman dapat penalti nggak masuk sih udah sih selesai. Kalau itu masuk mungkin Iya, betul. dia punya chance untuk mengejar lagi. Secara Ya. psikologis mereka ketinggalan 3-0. Iya. Lu cetak 1-0 percaya dulu meningkat. Betul, cetak 2 gol. 1-3 kan. Iya. Kalau itu penalti masuk 2-3, wah itu ngegas habis itu. Karena mereka megang bola cukup banyak coach. Iya, Serangan-serangannya iya, juga iya, banyak iya, kan. iya. Retegi lah, siapa lah kemarin. Cuman dia sama kasusnya kayak Milan lah. Mereka pegang bola banyak tapi wah jelek banget Milan. Ya, Atalanta nih gue gak kaget sih. Gue bilang waktu itu di offset 2 episode apa, gue bilang ini Atalanta secara permainan oke, tapi ketemu lawan yang bermain punya transisi cepat habis sih. Nah gue heran makanya kenapa dia tahun lalu lawan Liverpool justru malah bisa sangar gitu. Padahal Liverpool harusnya bisa nih makan tim-tim kayak Atalanta gini coach. Iya. Yang tahun lalu kan justru dia bisa menang lawan Liverpool kan. Tapi ternyata ya mungkin Liverpool kaget sama serangan-serangan Atalanta yang juga ternyata cukup cepat gitu. Tapi untuk bertahannya berantakan banget Atalanta. Nah Milan itu main jelek, tapi Feyenoord lebih jelek lagi. sebenarnya dia peluangnya banyak banget sih. Gila. Milan. Iya. Banyak banget peluangnya. Tapi ya Feyenoord itu 1 peluang loh. iya itu doang sih. 1 peluang doang. Jadi kayak sendulannya doang. Dan orang mungkin ini bukan Feyenoord yang kita kenal karena ada 13 pemain cedera, di Iya. mana 8-nya itu starter lah bisa dibilang. Terus average pemain itu 23 tahun, jadi banyak umur 18-19. Ya. Kalau main jelek sih gue masih ya oke lah, ketemu Milan di kandang Milan, pressure-nya tinggi. Ya. Asli Feyenoord jelek banget tuh. Cuman defense-nya yang lumayan. Sama kipernya kemarin lagi wangi Iya. banget sih, yang si namanya aneh itu ya. defense sama kipernya lumayan, cuma Milan itu nggak ada kreativitas. Leao itu parah banget tuh. Ya, Leo kemarin Asli parah. Joe Felix. Nah, ini yang gue bilang kemarin enggak sama lu ya Selasa ya. Jadi gue bilang kemarin di episode Selasa kemarin, ini 3 pemain yang menurut gue bakal bentrok nih, Leao, Joe Felix, Pulisic, karena ketiganya karakternya megang bola semua, bukan tim player Lama, gitu. betul. Iya lama, Ya. delay moment. Ya. Dan Joe Felix kemarin berapa shoot dia dilakuin, kena kiper semua dan Ya. ya itu menurut gue Joe Felix bukan pemain jelek ya, tapi menurut gue overrated dan juga dia harus sadar kalau dia belum sebagus itu untuk menjadi pemain yang super ego. Dia harus belajar nurunin egonya, menjadi tim player dulu dan pelan-pelan nyetak gol juga assist gitu. Bukan dia maksain menjadi superhero dadakan. Dan ini gue melihat masa depannya di Milan susah sih main kayak gini kalau ngelihat main Dia itu kayak nggak mau berubah. Iya. Dia itu masih dengan gaya Portugal, lepas, gocak-gocek, dribling. Ya kalau kayak Bernardo Silva gue masih oke lah. Ini Lu harus tahu momentumnya. Iya. Dan dia masih muda. Sayang gitu, dia udah di 3 klub nggak ada yang works gitu, dari Chelsea, Mana-mana Atletico, Barcelona, sekarang di Milan. Kelihatan dia punya skill, tapi kalau lu nggak bisa efektif, ya itu akan jadi useless juga. Jadi kemarin tuh perannya kayak Reinders yang biasanya bisa jadi datang dari lini kedua kayak udah hilang gitu, karena harus berbagi ego dengan 3 pemain di depan yang punya kecenderungan untuk itu semua, untuk bawa bola semua. Sebenarnya kenapa pelatih pasang mereka ya? Karena harapannya nyerang banget dan memang sebenarnya nyerang banget babak pertama. Cuman antar pemain ini nggak kompak. Nggak ada kohesinya. Nggak ada kohesinya, nggak ada kombinasi, semua terlalu sendiri. Iya. Nggak ada kreativitas. Walker nge-shoot. Ini parah sih, ketemu Feyenoord kalah, nggak bisa menang lawan Feyenoord yang 13 pemain cedera, masih muda, tim muda. Parah sih ini. Kacau nih Milan. Ya tapi bagus lah Milan ya. Memang belajar lagi lah di Eropa kurang lebih. Ya mau orang bilang paling banyak di Eropa, ya tapi nggak apa-apa, belajar lagi di Eropa. Mentalnya, karena memang skuad yang sekarang, terutama ya gue back-backnya tuh kayak Pavlovic menurut gue nggak layak untuk jadi back utama. Thiaw oke lah, lumayan konsisten, tapi ya masih belum terlalu bagus juga. Udah umur berapa? Hah? Walker? Iya Walker juga, tapi kalau buat Serie A masih jago lah coach. Iya buat Serie A. Buat Serie A bagus lah. Dan Theo Hernandez dapat 2 kartu kuning yang benar-benar parah bang. Diving coy. Itu kalau 11 lawan 11, gue bilang Feyenoord kalah. Iyalah, itu tinggal nunggu waktu jebol sebenarnya. Nunggu waktu jebol betul. Cuman emang tapi Theo Hernandez ngerusak semuanya. Kartu kuning pertama. Iya. Di lini tengah narik baju ngapain coba?
Masalah ego nggak bisa dia. Dan terus yang kedua juga ngapain lo diving begitu? Aduh. Ada VAR. Mengkacau Di banget. sini zaman sekarang di kotak penalti pasti dicek sama VAR. Iya, mentalnya culas banget. Ya itulah nasibmu Milan. Ya tapi memang kemarin gue bilang kan, kayak kalah coach Milan dari cara mainnya kemarin. Walaupun memang secara serangan sebenarnya faktor jelek banget. Iya. Asli jelek. Tapi di leg pertama sebenarnya mainnya nggak begitu bagus kan. Mungkin 3 peluang dong, lebih bagus pada yang kedua ya. Tapi mungkin 3 peluang bersih gitu. Tapi ya Milan juga gue nggak melihat ada kohesi. Cuman ngandelin ya kalau bilang miskin taktik ya ini ngandelin pemain individual doang sebenarnya. Iya, betul. Si Conceição ini. Betul. Oke, kita pindah. Kemarin match yang hari Kamis dini hari Dortmund seri ya udah pasti lolos. PSG sih dahsyat 7-0. Nah ini gue sempat underestimate yang tadi gue bilang di awal-awal kan, karena gue bilang ini pembeliannya agak aneh nih, Kangin Lee segala macam. Tapi mungkin yang pada main Football Manager juga mungkin ngelihat tuh potensinya Vitinha yang si Portugal, João Neves-nya Portugal, terus sampai di Dembele di depan, terus ke Kvaratskhelia, Barcola pun juga udah mulai on fire. Ya mungkin ini alasan PSG juga cukup pede dia nggak beli penggantinya Rashford karena nyata Barcola Rashford dulu kan soalnya Rashford diincar, nyata bisa cukup bagus dan ada Kvaratskhelia juga. Gue lupa ada Kvaratskhelia, skuadnya oke loh. Dan ini mungkin yang bisa gue kritis soal PSG itu cuman defense-nya, karena ya si Pacho gue nggak tahu dia skuad apa, gue jarang nonton dia week by week. Marquinhos bagus tapi udah cukup tua dan dia postur tubuhnya kan juga nggak terlalu tinggi, tapi ya cukup tua lah untuk back. Lu tahu yang dahsyat kemarin apa? 7 gol dicetak oleh 7 orang berbeda. Iya, dan kolektif banget coach mainnya kemarin. Makanya gue ngeliat ada Neves, ada Vitinha, itu mainnya benar-benar gak ada maruk-maruknya. Nuno Mendes. Lebih ngeri lagi sih PSG sekarang. Iya. Ya, ini menurut gue ini underdog ini PSG. Kuda hitamnya PSG nih. Pembeliannya menurut gue cukup cerdas di tahun ini. Gue baru merasain tahun terakhir dengan ada Neves, terus juga si Kvaratskhelia, oke lah. Kvaratskhelia beli pembelian bagus ya. Bagus, apalagi di PSG. Dan kalau lu dan ketika dia fit semua, Nuno Mendes itu sama Hakimi di sayap gila sih. Iya. Ini kayak ngelihat Inter punya sayap, tapi mungkin ini lebih tajam lagi karena lebih kencang lagi nih Nuno Mendes sama si Hakimi. Ya ini menurut gue kayak tim yang harus diwaspadai tim-tim besar. Jadi kalau pasti mungkin 4 besar mungkin bisa masuk juga satunya untuk bisa 4 besar karena agresivitasnya mungkin menurut gue lebih ngeri ini coach daripada Munchen ya menurut gue ya. Daripada Munchen. Tapi secara kualitas ya pengalaman Munchen. Gue bilang sekarang ini kalau head to head ya PSG lebih kuat daripada Munchen. Iya kan? Dari permainannya ya. Kalau kualitas pemain ya head to head pasti Munchen lah secara high profile. Walaupun sama kayak di fase grup juga keteteran mereka. Iya. Oke, itu dia kita lihat. Tapi memang next match. Nah, ada PSV Eindhoven lawan Juventus. Kemarin gue live reaction ya, ada 3 match Liverpool termasuk PSV sama Real Madrid. Juve itu di babak pertama masih oke lah, imbang. PSV harus keluar. PSV harus keluar dan PSV nggak terlalu banyak peluang. Agak membosankan. Babak pertama boring sih. Babak kedua 20 menit terakhir, 20-30 menit terakhir diobok-obok Juve. Iya. Asli diserang habis. Itu beruntung itu sampai extra time. Harusnya PSV bisa menang di 90 menit itu. Dan lagi-lagi kawan-kawan, siapa yang menjadi pembeda di sana? Mantan pemain Inter Milan, Juventini, ada Perisic di sana. Gol pertama, gol kedua adalah kontribusi dari seorang Perisic menurut gue ya. Dan gue cukup kaget sih, dia main di kanan lumayan nyaman juga. Padahal kalau di Inter kan nyaman di Kroasia dulu kiri mulu kan. Dan kemarin Noalang juga crossing-crossingnya juga cukup oke. Noalang cukup berbahaya. Cukup oke kemarin. Terus juga kemarin ya backnya juga cukup lumayan rapi. Saibari banyak peluangnya. Iya, Saibari juga cukup banyak peluang kemarin. Luke De Jong lumayan mengganggu untuk buka ruang walaupun ya nggak ngegolin. Tapi ya terus ada Bakayoko yang gantiin Perisic. Ya, itu juga keren. Bakayoko juga punya. Dan Juve sih gue kemarin justru melihat serangannya mati sih, kayak dari paling weah lah kemarin yang benar-benar menjadi sesuatu yang bisa menjadi apa ya? Kepren Turam di depan gawang dikasih ruang masuk ke dalam syutingnya ke Ala Hanif. Kacau ini. Dan kemarin di Gregorio tidak tampil bagus seperti biasanya. Dan Renato Veiga kemarin juga lucu
gampang diekspos Renato Vega. Lagi-lagi Locatelli kemarin kepleset juga. Berapa ratingnya? 6,1. Iya. Parah banget. Ya kemarin juga dia jelek sih. Karena kemarin tengahnya cukup gampang diterobos. Tengah belakang jelek kemarin. Iya. Muani yang biasanya menjadi itu kipernya melakukan banyak save loh itu. Iya, di Gregoria kan. Tapi ya biasanya lebih jago lagi coach. Kemarin tuh kayak gol-golnya juga harusnya Enggak, gol ketiga itu kan jatuh dari langit. Iya. Golnya Flamingo itu. Kena kiper dulu baru maju baru dimasukin. Apes banget itu gol ketiga. Tapi secara overall permainan ya PSV lolos. Iya, benar. Nggak nyangka lawan Juve loh. Iya. Dan mereka efektif banget sih, memang keren sih. Gue ngeliat Perisic sama kaget sih tim-tim Belanda ini bisa ngalahin tim-tim Milan. Kaget kan gue awal gue bilang ini final PSV lewat ini. Ya, tapi kemarin gue bilang di mobil kan. Yang lolos mereka berdua coach, Milan ya terutama ya, karena gue rasa Milan nggak bagus. Karena fans Inter aja. Kagak anjing, kan there's something wrong in this league katanya. Itu liga aja ya. Tapi kecuali Inter Milan udah di 16 besar aman. Tergantung lawannya siapa. Kalau lawannya yang berat mah Modiar juga Inter Milan. Dah. Kan ketemu Inter itu ketemu Feyenoord atau PSV? Iya, iya benar-benar. Iya. Inter Arsenal. PSV ketemu Inter atau Arsenal. Iya benar. Waduh. Nah, ini kalau PSV atau Feyenoord bisa lolos, wah hebat ini. Asli hebat. Ya ini gue udah ngetawain di sini kalau sampai kalah sama tim Belanda juga lucu sih Inter Milan sih. Kacau nih, ya benar. Antara Arsenal atau Inter yang akan ketemu PSV atau si Feyenoord ya. Semoga Inter ketemu Feyenoord, PSV ketemu enggak Arsenal. PSV aja. Karena kayaknya lebih gampang Feyenoord ya. Iyalah begitu baik cedera. Ya, oke. Yang selanjutnya ini ya big match yang bukan big match ya, rasanya kacau ini. Gue ya mungkin ini bukan pertama kali gue ngeliat Manchester City dibantai secara hasil ya. Tapi secara permainan gue nggak ngeliat banget. Gue nggak ngeliat asli hancur. Gue nggak pernah ngeliat timnya Pep. Orang kan di grup gue member gue bilang ini yang kaya taktik kalah sama miskin taktik. Bener. Gue setuju banget. Jadi kayaknya kasus Pep ini nggak jauh beda sama Amorim. Dia nggak ngerubah sistemnya, dia lihat siapa yang bisa ngikutin. Ini udah abis ini. Stones itu udah nggak layak lagi pakai jersey City itu. Ya Dias aja dilewatin aja. Dias lagi gol pertama itu kan gila kayak gitu. Gue nggak merasa apa ya. Parah semua itu. Tim Pep terparah, nggak cuma secara musim, tapi ini permainan yang paling parah. Di big match ya, karena biasanya di big match dia bisa keluar lah minimal. Even dia kalah pun dia bisa ngasih permainan yang cukup melawan. Menurut gue kemarin gak ada perlawanan sama sekali. Ya kalau orang-orang teriak-teriak hat-trick marmut ya mungkin kembali ke setelan pabrik. Ya hat-tricknya kan cuman sekali. Konsistensinya itu yang susah dicari. Haaland kemarin kok gak dimainin ya? Simpen buat Liverpool. Oh di weekend ya. Oh iya benar. Gue rasa Pep tahu. Ini makanya dia bilang peluang lolos cuma 1%. Kalau pemain emang terus lu beli. Ya Abdul Qadir ini masih muda, tapi gue nggak ngelihat ini bisa menjadi pemain hebat. Nggak bisa kemarin. Bisa. Dia juga dia yang dilewatin kemarin karena main gol Mbappe. Iya, itu pembeliannya Dirtek baru itu parah itu Hugo Viana. Emang udah masuk? Bukannya belum masuk kok Hugo Ya? Viana? Belum setahu gue. Siapa yang beli? Ya itu dia gue nggak tahu siapa yang gantiin sementara tugasnya si itu siapa? Wah parah ini pembelian pemain. Hugo Viana masuknya tuh baru apa udah masuk Januari ya? Lupa deh Hugo Viana. Coba dicek dulu. Hugo Viana tuh udah masuk bermain. Menurut gue ini enggak banget sih Kosanov kemarin dan mukanya tegang banget main. Iya. Terlalu tinggi. Harusnya dia main di Fulham dulu atau di apa namanya di Southampton atau di Leicester kayak gitu-gitu lah pelan-pelan masuk. Belum kan Hugo Viana kan? Tuh mulai awal. Oh ya benar udah 2025 benar. Udah awal Januari ya. Oh iya benar berarti udah beli pembelian dia. Udah dia yang beli. Iya. Wah parah banget ini good luck. Iya emang kacau sih. Gue gak ngerti. Terus satu lagi kemarin. Enggak. City ini kan mau regenerasi. Dari 5 pemain dia yang 3 kita nggak tahu lah. Oke, kita nggak bisa nilai. Tapi dari pembelian tahun lalu lah. Siapa yang perform? Gak ada yang perform. Doku. Savinho. Enggak, dari Savinho. Oh yang awal musim Savinho. Nunes. Matheus Nunes tahun lalu. Iya. Iya emang gak ada yang perform. Sampai ya Gvardiol bisa dibilang perform tapi gue bilang dengan 100 juta. Iya. Masih belum memenuhi ekspektasinya. Gue melihat dia hanya lebih bagus. Kodratnya dia sebagai back tuh malah gak dipenuhi menurut gue untuk jadi back tengahnya. Pep
biasanya kalau dilihat tim ini bagus, bisa naik. Dia di pinggir lapangan teriak-teriak. Kemarin dah. Kemarin duduk. Dari gol pertama dah. Gue waktu ngelatih juga begitu. Kalau gue udah give up, udah. Artinya gue udah gak bisa obrak-abrik, udah diem aja. Lu mau ngomong apa? Iya sih, udah. Lu marah Ya, kalau lu merasa bisa lebih bagus gitu loh. Iya. Ini kayaknya dia udah gak bisa melakukan apa lagi. Motivasi juga udah gak bisa. Iya. Dan di pertandingan inilah gue udah melihat, wah ini emang Mbappe emang beneran world class ya. Karena biasanya pemain yang pindah ke tim Madrid banyak yang juga akhirnya meredup atau cuman jadi pemain numpang lewat doang. Kan dulu kayak siapa, Hazard atau mungkin siapa lagi pemain yang flop banget ya secara nama dan harga. Dan Mbappe menurut gue gila sih, dia membuktikan even di match seperti ini dia bisa hat-trick. Kemarin juga sebelumnya di Liga udah mulai dalam konsisten. Jadi ya problem solve-nya udah dapat nih. Mbappe nyata bisa ngejel sama pemain-pemain Madrid, membagi ego, dan kemarin Vini pun kemarin bahkan gak ngegolin juga. Dan mau menjadi pemain yang berbagi sama Mbappe, berbagi panggung ya. Jadi ya gue melihat udah selesai nih problemnya untuk seorang Mbappe, tinggal gimana dia melanjutin konsistensinya. Dan untungnya kemarin backnya udah ada Rudiger coach kemarin dan si Mendy kan, jadi ya nggak terlalu ompong lah backnya. Bahkan di cadangan udah ada Alaba juga. Tchouaméni kemarin juga main bagus. Kemarin gue lihat dia berapa? Semua main bagus. Iya sih, ya. Gue bilang Madrid semua main bagus. Klopp sama kayak di match pertama. Kecuali itu Ceballos. Madrid keren banget loh. Kecuali Ceballos. Iya, kecuali Ceballos. Biasa aja, flat, aja, selalu ya, biasa. ya. Ceballos. Iya. Back kanannya itu keren banget tuh. Ya, kapten loh Valverde. Sorry, Asensio. Enggak, mereka kan main back tengah ya. Iya, Valverde kan geser ke tengah. Iya, iya. Asensio lebih ke sayap kemarin. Bagus dia. Asensio itu keren banget mainnya kemarin. Walaupun nggak terlalu tinggi, Asensio ini udah membuktikan dia layak lah. Ini kayak the next siapa yang Nacho. The next Nacho-nya Madrid nih ini nih, Asensio. Umur berapa dia? Masih muda ini. Ya, masih muda, nggak bisa kayak the next Nacho lah. Bukan, Nacho kan dari muda cadangan terus. Dari muda. Iya, dari muda tuh cadangan terus kan. Dan ban serep back tengah, back kanan, back tengah. Gue rasa dia layak untuk gantiin si Vasquez lah apalah di back kanan. Iya. Dia lebih cocok back kanan. Tapi sebenarnya di back tengah posisi aslinya. Iya. Jadi makanya kayak Nacho juga dari back tengah jadi back kanan coach, bisa coach. Jadi memang ini pemain ya akan menjadi next seperti itu, yang versatile di barisan belakang, bisa di back tengah, back kanan. Dan lu kalau lihat timnya City, apakah ini masa depannya City? Ampun Anda. Bener-bener Foden parah banget Foden mainnya. Gue pikir Foden udah bisa kembali ke performa, tapi enggak sih kemarin. Enggak lah. Gundogan habis. Udah selesai. Gundogan selesai. Gundogan udah 36 kalau nggak salah. 35. Ya, gue pikir 35. Enggak, udah habis lah Gundogan. Bernardo Silva mungkin udah saatnya habis refreshment. Juga. Mungkin ya di tim ini udah jenuh. Ini dari tim nih yang menurut gue nggak, yang dipertahankan aja. Kalau digeser banyak ya. Iya. Mungkin back aja udah Stone harusnya udah ganti nih dah. Mungkin dia sama Foden cadangan Foden lah. Masih bisa lah rotasi. Iya, dia sama Foden sama Ederson udah, that's it. Savinho? Savinho Marmus menurut lo bagusan mana? Secara potensi ya. Kan kalau Marmus baru 5 pertandingan lah. Marmus kayaknya lebih smart, lebih bisa team player. Savinho masih belajar banyak. Enggak, kalau Pep tahun depan harus pegang tim ini ya. Ya kita namanya Pep masih ada Haaland. Ya this is one bad season lah. Gue rasa terlalu dini. Ya this is very bad loh. Ya, ini musim ini kayak gue setuju, kayaknya musim terburuk dari the worst season City di bawah Pep. Dan asli parah banget musim ini. Dan ya itu penampilan terburuk yang pernah ditampilkan di musim ini menurut gue nih. Sekarang mereka cuma fight untuk masuk Champions League aja. Iya, iya. Bersaing sama Forest. Nah tapi gue kaget kenapa dia segitu ngotot yang ngejar Liverpool ya coach. Maksud gue ya, kan dia masih punya chance di sini, cuman defisit 1 gol ya. Kenapa dia malah nyadagin Haaland ya? Iya, karena dia tahu pasti kalah. Anjing, parah banget. Kalah kelas lah lawan. Iya sih. Ya, tapi kecuali kan City main bertahan total, kan nggak bisa mereka main bertahan total. Nggak bisa. Ya lu kebuka lu lihat betapa bebasnya Rodrigo, Vinicius sama Mbappe dapat ruang. Dan naik dan berani. Iya itu, dan masih berani ya main defensive line itu ya. Menurut gua agak-agak naif banget sih memang kemarin juga mainnya dengan back. Gue kita nggak usah nilai skor lah. Kalau skor itu harusnya 6-1 itu. Iya kan. Bantai. Parah banget mainnya City asli. Mbappe berdiri sana sini, nyerang sana sini, Vini, Rodrigo, Bellingham udah kelar nih. Madrid kandidat kuat juara lagi lah tahun ini. Kalau lagi on fire udah susah dikejar ini 2 orang ini nih.
si Vini sama Mbappe, belum ditambah ada Bellinghamnya. Mungkin yang bisa menjadi itunya evaluasi ya backnya. Cuman so far ketika dia quote coach akan kepake di sini. Ketika lo kebobolan 1 gol 2 gol, ya still win the game kalau bisa nyetak 3 gol 4 gol selama striker-strikernya dan juga gelandangnya on fire. Ya itu dia dari Champions League sesaat, dan kita sedikit mau update dari hasil imbang Liverpool, coach. Ini hasil imbang Liverpool. Nggak bagus juga mainnya Liverpool. Ya, menurut gua nggak bagus. Gue bilang mungkin lebih organize ya, tapi dibilang bagus nggak juga. Aston Villa lebih gerasa gerusuk, cuman determinasi itu tinggi banget loh. Iya. Asli tinggi banget dan layak seri gue bilang. Dia megang bola cukup banyak, peluang setengah cukup banyak, tapi itu nggak terlalu berbahaya peluangnya. Terlalu berbahaya. Mungkin ya terakhir yang mereka bisa ngerubah situasi kalau Nunes cetak gol gitu ya. Nunes katrok banget. Tapi sebenarnya abis Nunes itu juga Villa punya berapa peluang lagi gitu yang juga bisa bikin dia menang gitu kan. Jadi ya Villa memang kualitasnya Villa dalam arti di momen-momen penting mereka gagal and passingnya jelek. Iya. Tapi Liverpool kalau salah so-so aja mainnya, ya ini yang terjadi. Doa kemarin Jota juga bapuk banget. Rating tertinggi tetap salah nih di Footmob ya. Padahal walaupun salah lagi nggak terlalu on fire, menunjukkan kemarin berarti yang lainnya ya biasa-biasa aja, nggak ada yang membantu salah lah. Ya. Sementara TAA kemarin udah mau diganti, malah ngegolin kan. Karena udah baru diganti. Agak-agak sedikit luck juga, ada deflect dikit. Ya, ini menurut gua momentum yang sangat priceless buat Arsenal nih. Sekarang kuncinya di Arsenal nih. Kalau dia bisa ngejar momentum ini, Liverpool under pressure-nya cukup tinggi nih. Karena beda 5 poin kan kalau misalkan Arsenal menang kan, coach weekend ini kan beda 1 pertandingan kan. Ya. Arsenal menang 5 poin, itu menurut gua nggak gampang lagi untuk bisa. Kalau City seri aja hilang 2 poin lagi. Oh iya, kalau sama seri ya bener sih. Apalagi kalah sama City. Iya, paling kalah. Ya ini gue gak ngedukung Arsenal sama sekali. Gue gak pengen timnya Coach Justin juara ya. Cuman ini gue akhirnya kalau bener Arsenal misalnya let's say bisa juara tahun ini atau bisa ngebalap Liverpool, gue bisa melegitimasi kata-kata gue, Arteta tuh keren anjing. Ini pelatih. Kalau Arsenal juara, gue bikin video minta maaf sama Arteta. Serius. Dan gue tetap bilang Liverpool yang juara. Ya itu. Gue gak yakin Arsenal juara. Chance besar. Gak punya striker men. Iya itu. Ada Merino kan sekarang. Kemarin lu ngandelin Merino. Next match siapa? Merino lagi. Betul. Ya emang itu yang nyari konsistensi di depan itu belum ada memang. Itu yang susah. Tapi kita lihat apakah dengan ini Arsenal bisa ngejar atau ngepres, minimal ngasih pressure buat Liverpool. Karena sekarang momentum Arsenal nih besar banget. Apalagi kalau benar di weekend nanti Liverpool kejegal lawan City. Udah apalagi Arsenal, udah gak ada City di sana. Iya, Liverpool yang lo kejar. Iya, betul. Momentum, tapi ya itu kekurangan striker emang tetap sih akan menjadi. Dan lu gak mau beli striker. Saka cedera, nggak bisa kan, udah tutup sekarang. Iya, exactly. Ya, kenapa lu gak beli striker? Ya mungkin mereka mikirnya udah gak akan juara tahun ini. Taunya ada lagi pintu di depan. Wah, gue bisa juara nih. Tapi salah besar ternyata lo gak beli striker ya Arteta. Iya. Tapi ini udah keren sih. Keren dia bisa ngepres sampai ke sini. Tapi Liverpool menurut lo apa coach yang membuat dia belakangan mulai ketahan-tahan? Ya lu gak ada satu tim. Kualitas Liverpool bagus as a team. As a team mereka bagus. Tapi nah kalau dan ini tim gue bilang terlalu tergantung sama Salah. Salah itu bukan hanya cetak gol, tapi dia juga the leader. Iya. Ya benar. Pada saat Salah bagus cetak 1-2 gol, yang lain moralnya keangkat. Iya. Ini masalah psikologis saja. Ya walaupun memang sebenarnya dalam permainan menurut gue Liverpool kolektivitasnya bagus ya. Tapi memang bagus. Game changernya memang salah sih. Gue nggak membenarkan kata coach, cuman gue nggak bisa ngemungkiri setiap kali Salah setengah peluang aja, seperempat peluang aja bisa cetak, bisa jadi gol. Iya. Dan itu langsung ngerubah situasi gamenya gitu. Memang. Dan Liverpool yang lain tuh menurut gue pikir Diaz udah menuju ke sana, tapi ternyata Diaz belum sampai di level itu. Jota ya lo tau lah, angin-anginan. Kadang bisa 4 gol, bisa 2 gol, tapi bisa cedera, kadang bisa gak kelihatan. Terus ya Nunes ya lo tau Nunes lagi gak bisa diandelin. Gakpo juga kadang bagus, kadang enggak. Jadi memang belum ada yang selevel sama Salah kayak dulu zamannya ada Mane gitu, yang memang bisa selevel secara kualitas maupun ikonik di depan gawang gitu. Ya itu kita lihat dari nanti lawan City coach. Gimana peluangnya menurut lo? Dengan City yang juga lagi lucu. Susah, tapi gue susah sih ngeliat City menang sih di game ini lawan Liverpool ya, dengan backnya lagi begitu ya. Dan tengahnya terutama. City itu gak jelas, itu bener-bener ups banget atau down banget.
Kemarin lawan Newcastle gue pikir wah kayaknya udah mulai Udah bangkit, ada solusinya nih. Iya. Ternyata tapi kan lawannya Madrid coach. Iya, dan Haaland sama Kevin De Bruyne Iya, main. mungkin ini akan berbeda ceritanya ya. Iya. Ya mungkin imbang hasil yang bagusnya. Gue setuju, imbang hasil yang bagus. Enggak juga sih. Gue enggak pengen. Gue nggak perlu Liverpool itu sulit dikalahkan. Iya. Tapi imbang masih sering. Iya, Jadi benar. imbang aja terus. Chance sih mungkin ya karena dengan dia menghemat Haaland dan juga KDB, apalagi ini harusnya yang dikejar sama Pep nih kalau dia membuang laga lawan Madrid dan untuk laga juga ini. dicadain kemungkinan besar dia main Doku. Akan jadi laga yang sengit nih dan Liverpool ya terlepas dari Liverpool sudah membuktikan berkali-kali tapi tetap yang pressure lebih besarnya ya Liverpool. Di kandang siapa sih? Wah, di kandang City pula. Seru nih. Hari Minggu 22.30. Oke, kita enggak usah live reaction lah, males. Live aja. Enggak usah. Tahu ngapain gue live reaction. Enggak ada yang nyawer ada yang nyawer Alwi. Anak bola kita. Enggak ada yang nyawer paus. Enggak ada, anjing mana ada. Mana nyawer berapa lah? 200.000 lumayan lah tapi buat satu itu kali saweran. Lu kesini aja nonton bareng kita. Emang lo ada lah ini live reaction juga? Ada. Oh. Sabtu Minggu 2 hari beruntun. MU Everton yang seru. Oh ngabisin ya? Iya, udah persis habis itu. Season 1 udah habis. Everton MU. Wah, Everton MU seru nih. Gua live reaction dari rumah nih kalau gitu nih. Sama Everton kayaknya ada game yang lain lagi deh. Enggak ada ya? Kalau apa namanya? Kebobolan. Ya. Kalau lu kebobolan pasti kita telepon. Tapi ini aduh gimana ya? Kalau sampai kalah lagi, gimana kalau sebelum kalau MU sampai kalah lagi? Ya, gue expect mereka akan kalah. You lose every week sampai chance-nya gitu loh. Udah biasa bukan? Iya sih, udah biasa sih. Ini agak susah nih menurut gue karena MU udah harus. Justru kalau MU bisa menang luar biasa untuk gue. Walaupun lawan Everton. Momentumnya di sini menurut gue MU harus menang nih karena karena ketika lu akan kalah terus-terusan secara moral, secara ketidakpercayaan lu sama pelatih akan mulai makin besar. Betul. Ini udah drop banget ini sekarang. Walaupun gua kemarin bilang give him time lah sampai akhir musim, asal nggak degradasi aman. Tapi untuk menghadapi musim depan, moral lu tuh udah nggak ada ketidakpercayaan. Beda ya Arteta ya dulu. Kecuali lu rombak total. Iya kecuali rombak total 11 pemain itu mungkin beda cerita ya. Start fresh kan. Tapi kan kalau kayak dulu eranya Arteta gitu, walaupun dia finishnya peringkat 8, tapi gue bilang secara potensi tuh mainnya ngeri gitu. Tinggal dia ganti-ganti puzzle. Kalau Arteta itu bukan masalah permainan. Beli pemainnya. Beli pemain, pilihan pemain itu yang repot sama Arteta. Nah kalau ini gue melihat belum ada potensi untuk apa yang harus diperjuangin musim depan selain ya dengan harapan yaitu Amorim dapetin pemain-pemain yang dia mau. Masalahnya MU nggak punya sumber daya untuk dapetin pemain-pemain yang diinginkan oleh Amorim sebanyak itu kecuali dia bisa ngejualin pemain-pemainnya dan gue rasa nggak mungkin dia ngejualin pemain-pemainnya kecuali dia mau cuci gudang dengan harga sangat murah dan dia beli pemain yang juga nggak terlalu mahal pastinya. Tapi ya chance-nya sangat kecil lah untuk bisa dia cuci gudang 11 pemain full gitu. Berat. Nah terus di liga lain kayaknya ada apa ya? Serie A nggak ada. Serie A, Venezia Lazio, wah berat Venezia nih lawan Lazio. Como Napoli. Torino Milan. Ayo please, Mr. Mirwan dan kawan-kawan, kalahkan Napoli. Waktunya Inter merebut Kapolista kapan ini nggak jadi-jadi. Inter lawan Genoa, taunya kejegol juga. Napoli sekarang masih papan atas. Papan atas beda 3 poin. Tapi kalau Inter menang, kalau dia kalah Inter menang, sama poinnya Inter sisi gol menang. Makanya Inter ketemu siapa? Kok Genoa. Oh beda 2 poin, 2 poin. Jadi kalau dia seri yang ada Napoli seri, Inter kalah. Nah, ya itu juga sering terjadi seperti itu. Ya ini kalau Napoli seri Inter menang aja udah Inter di atas. Jadi ya kita berharap sama Como dan terutama sama Inter sendiri karena musuh Inter ya dirinya sendiri. Berkali-kali dia punya chance untuk merebut Kapolista tapi selalu juga 3 kali dia kejegal. Atalanta juga sekarang dengan tidak ada lagi Liga Champions. Gue rasa dia bisa fokus di sini dan ya ancaman juga nih buat Inter sama Napoli karena beda juga cuma 4 poin, 5 poin sama Napoli nggak terlalu. Juve yang masih agak jauh. Spanyol ada apa Spanyol? Valencia, Atletico Madrid, Real Madrid, wah Girona udah nggak serem sih. La Palma lawan Barcelona, nggak ada yang seru ini mah. Coba secara klasemen si La Palma itu peringkat berapa sekarang? Ya. Jauh, Girona peringkat 10,
La Palma 17. Enggak ada yang harusnya all is well. Atletico adalah siapa? Valencia. Valencia juga sekarang meningkat berapa? Belum naik-naik juga ya dari. Wah, Valencia masih berat ini. Walaupun ya 5 pertandingan terakhir udah ada perbaikan ya. Hanya kalah 1 kali tuh perbaikan dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi ya not good enough buat Valencia untuk stay. Kita habis itu ketemu ATM. Ya semoga menang. Ya besok ATM nih. Iya. Makanya kalah sih. Kayaknya lawan ATM. Coba geser ke atas loh. Barcelona di 1 ternyata. Ya anjing, beda selisih gol doang. Ya gue mau cek aja. Seru ya, ini gila poinnya 51, 51, 50. Seru banget nih La Liga nih. Tapi serunya cuma 3 tim itu doang. Milik mereka liganya. Oke, itu dia. Kita sudah update dan kita tidak sempat mengupdate ya untuk undian 16 besar. Tapi yang pasti sudah kita kira-kira kan skemanya seperti itu. Semoga Inter dapat lawan yang gampang. Biar abis itu ketemu siapa tadi ya? Oh tapi di Feyenoord atau PSV? Enggak, yang berikutnya kalau dia menang. Oh gak penting ya kalau menang, terlalu jauh lo ngeliatnya. Kalau menang ketemu Munchen atau Atletico atau Leverkusen, abis itu antara Liverpool sama Barcelona anjing bracket yang ini. Oke, bye. Oke, sampai ketemu semuanya. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.